Perkenalkan, nama saya Yohana Lampir Margareta Gurning dengan NIM 22320019. Saya dari kampus Amit Medikom Medan. Di sini saya akan menjelaskan apa arti-arti dari 1. Penjelasan arti komputer dan evolusi komputer. Kedua, jenis-jenis alat pemrosesan data. Yang ketiga, pengertian memori internal dan contohnya. Yang keempat, fungsi dari motherboard, serta contoh komponen yang melekat pada motherboard. Yang kelima, jenis-jenis bus pada PC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arti komputer dan evolusi komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Komputer yang memiliki fungsi seperti menerima input, memproses, dan menghasilkan output. Evolusi komputer. Generasi pertama dari tahun 1943 sampai 1954, yaitu tabung vakum. Di tahun 1944, komputer digunakan untuk angkatan laut. Di tahun 1951, komputer Univac adalah komputer komersial pertama dengan sistem penyimpanan magnetik tape dengan papan drive berbobot 29.000 pounds. Generasi kedua di tahun 1954 sampai 1959, yaitu transistor. Komputer yang lebih dapat diandalkan dibandingkan dari generasi pertama. Generasi ketiga dari tahun 1959 sampai 1971, yaitu IC, yaitu Integrated Circuit, digunakan sebagai komponen dasar komputer. Generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang, yaitu mikroprosesor. Tahun 1954 sampai 1987, Apple Computer memperkenalkan PC Macintosh dan membuat program software yang HyperCard. Generasi kelima, sekarang sampai masa depan, komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan dan lebih dapat diandalkan dari generasi-generasi sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis alat pemrosesan data. Yang pertama, ALU, Arithmetical Logic Unit, yaitu memproses data, operasi matematika dan logika. Operasi logika yaitu OR, AND, dan NOT. Yang kedua, CU, yaitu Control Unit, yang artinya melakukan pengontrolan data yang akan diproses. Yang ketiga, register, yaitu menyimpan instruksi dan data yang diproses oleh CU. Yang keempat, memori eksternal, yaitu perangkat penyimpanan data yang terpisah dari perangkat internal. Contohnya seperti flash disk, CD, dan DVD. 3. Pengertian memori internal dan contohnya. Memori internal adalah bagian perangkat elektronik yang menyimpan data penting seperti sistem operasi, aplikasi, foto, dan lain-lain. Contohnya, RAM. RAM adalah Random Access Memory. Yang kedua, ROM. ROM adalah Read Only Memory. Yang ketiga adalah SSD, Solid State Drive. 4. Fungsi motherboard serta contoh komponen yang melekat pada motherboard. Fungsi motherboard adalah menyediakan jalur komunikasi antara berbagai komponen perangkat keras yang terpasang. Contoh komponennya adalah 1. CPU socket, kedua, RAM slot, ketiga, port I/O, keempat, SATA konektor. 5. Jenis-jenis bus pada PC. 1. Bus prosesor. Bus prosesor ditunjukkan untuk mentransmisikan data secepat mungkin. Bus input output berfungsi untuk memungkinkan CPU berkomunikasi dengan piranti periferal atau piranti di luar unit sistem seperti printer dan scanner. 3. Bus memori untuk mentransmisikan data antara CPU dan memori sama dengan lebar bus prosesor. Sekian dan terima kasih.